Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin. Spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Panatua Zaesin ngucapin banyak terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di channel YouTube Panatua Zaesin. Yuk kita langsung aja ke perjalanan cerita Xiaoyan. Berikutnya, pertempuran melalui surga, bab 987. Bab 987, pelatihan pahit di hutan. Sosok manusia, tersembunyi di bawah cabang pohon yang lebat di dalam hutan lebat, menampilkan penampakan mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiaoyan telah melarikan diri dari daerah yang bisa dirasakan Fei Tian, dia jelas tahu betapa menakutkannya kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian, dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tianhuo Zunze dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiaoyan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, diameternya tetap seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan hijau yang subur. Ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Fei Tian untuk mendeteksinya meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit di kejauhan tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul, tatapannya yang padat perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan yang marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengan bajunya, pilar Douqi yang agung melesat dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, mewujudkannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiaoyan tidak bergerak sedikitpun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang 8 Dousong. Persepsinya sangat tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan membuatnya waspada. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiaoyan masih mempertahankan posisinya yang benar-benar diam setelah Fei Tian pergi. Ini berakhir selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiaoyan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dia dengan hati-hati menyapu sekeliling saat dia mendarat. Baru saat dia berubah menjadi sosok buram dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiaoyan bolak-balik melewati hutan sebentar. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari magical beast yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiaoyan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menutupi hutan, puncak gunung akhirnya muncul di hadapannya. Xiaoyan dengan gesit melompat menuju puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah jalan mendaki gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Tampaknya telah melepaskan beban besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan sikap yang menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar membuat pikiran benar-benar tegang. Hari ini mungkin pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiaoyan sejak dia tiba di Central Plains. Jika dia tidak dengan tegas membatalkan gulungan itu, kemungkinan besar dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiaoyan menggunakan Extermination Fire Lotus, dia akan kesulitan mengalahkan bintang Dousong 8. Namun, Extermination Lotus Flame adalah gerakan membunuh yang kuat dan akan melelahkannya. Setelah itu ditampilkan, Xiaoyan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiaoyan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiaoyan hanya dibatasi pada satu pemusnahan api lotus karena jumlah Life Transforming Flame yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiaoyan tidak punya waktu untuk melatih Flame Creation Skill itu. Dia juga belum menyempurnakan Life Transforming Flame yang baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk memikirkan Flame Creation Skill. Life Transforming Flame kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiaoyan menghela nafas dan duduk. Dia menghela nafas dalam-dalam dan memanggil boneka iblis bumi dengan tangan lambaian. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan, 3000 tubuh ilusi petir, dengan hati-hati, yang telah berubah bentuk di dalam kepalanya. Karena informasi dari roh Fei Tian,
kata-kata petir yang dalam dan sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiao Yan telah terurai. Mengganti kekacauan yang berantakan adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiao Yan. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiao Yan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan tubuh ilusi 3000 petir. Rupanya hanya sekejap berlalu. Namun, langit malam di dunia luar telah berubah menjadi gelap. Dalam kegelapan, Xiao Yan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh 3000 ilusi petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah persyaratan keras kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil mengajarkan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana orang biasa bisa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Apalagi jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya, Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh 3000 ilusi petir, Xiao Yan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga terbagi menjadi 3 kategori yaitu entry level, middle level, dan mastery level. Kategori ketiga ini mewakili kekuatan avatar. Avatar level awal paling banyak memiliki simpanan dari kekuatan tubuh sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh sebenarnya sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Kemungkinan tubuh 3000 ilusi petir Feitian saat itu harus berada di tingkat menengah. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati yang jatuh, itu tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang mudah, Xiao Yan dengan lembut penarik. Namun, tubuh 3000 ilusi petir ini memang memiliki area mana yang melampaui yang lain. Aku benar-benar tidak tahu orang luar biasa macam apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiao Yan berdiri, cahaya perak cerah melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan setelah ditembakkan. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk melihat bayangan setelahnya perlahan menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan roh seseorang di dalam sosok. Xiao Yan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan-lahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter jauhnya seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan setelahnya tersebar dengan cepat. Namun, laju hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Namun, itu hanya bertahan sekitar 20 detik atau lebih sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Aku harus meninggalkan seutas kekuatan spiritual di dalam bayangan setelah saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk bayangan. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh di dalam bayangan waktu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam. Xiao Yan berpikir pahit sebentar dan hanya bisa mendesah pelan setelah usahanya yang sia-sia. Pelatihan tubuh 3000 ilusi petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari betapa sulitnya mempraktikkan gerakan 3000 petir ini, dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu orang tua Feitian itu di lain waktu, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan muntah darah karena marah setelah dia membuat avatar. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Keras kepala telah diaduk dalam diri Xiao Yan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menguatkan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba ratusan kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir menghabiskan banyak doki, Xiao Yan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari keterampilan itu. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya.
Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak kadang-kadang dilepaskan di dalam hutan gelap, tampak seperti api hantu. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Jika tidak, siapapun yang melihat pemandangan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiaoyan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Hanya ketika matahari pagi menerobos kegelapan, tersebar di daratan, dia akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia telah gagal untuk berhasil menggabungkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia menjadi terbiasa dengan kendali gerakan 3.000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan yang berlebihan dari Doki. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiaoyan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih sekitar 1 bulan atau lebih sampai gelombang energi di pegunungan mata surga. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya harus bisa sampai di sana sebelumnya. Xiaoyan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak magical beast yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan magical beast yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jiama dalam segala hal. Xiaoyan berencana untuk melakukan latihan pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3.000 petir dan mencoba untuk menggumpalkan avatar secepat mungkin. Terlebih lagi, pertarungan hidup dan mati dengan magical beast akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiaoyan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat kembali ingatan tentang bagaimana dia telah meninggalkan kota Wutan dan menuju ke pegunungan magical beast untuk berlatih saat itu. Saat itu, dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi Douze. Namun, Douze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu telah mencapai level bintang Dou Huang 9. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiaoyan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan magical beast yang dipancarkan dari dalam. Dia tanpa sadar melolong ke langit. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh magical beast. Haha, tawa jernih yang tersisa di langit mewakili awal dari pelatihan pahit Xiaoyan di hutan. Cerita bersambung Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiaoyan di video selanjutnya. Terima kasih.